Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you in good condition now. Are you ready to study English today? Okay. Today we will study about past continuous tense. What is past continuous tense? Past continuous tense biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang dilakukan di masa lampau. Jadi, tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan hari ini atau sekarang. Misalkan ada pertanyaan ke kalian, what were you doing at 4 p.m. yesterday? What were you doing at 4 p.m. yesterday? Apa yang sudah kamu lakukan pada jam 4 sore kemarin? Ya, apa yang sedang kalian lakukan pada jam 4 sore kemarin? For the example, the answer is like this. I was sweep the floor at 4 p.m. yesterday. I was sweeping floor at 4 p.m. yesterday. Saya sedang menyapu lantai pada jam 4 sore kemarin. Artinya jadi past continuous tense itu digunakan ketika peristiwa atau sesuatu itu sedang dikerjakan tapi waktunya bukan hari ini atau sekarang. Waktunya adalah bisa tadi malam, kemarin, minggu lalu, tahun lalu, ya pokoknya kejadiannya tidak dilakukan sekarang. Oke. Biasanya kalimat past continuous tense itu menggunakan rumus subject, was, were, dan verb ing. Subject terdiri dari I, artinya saya, you, kamu, we, you bisa juga kamu kalau kamu satu orang, tapi bisa juga artinya kalian kalau misalkan menuju ke banyak orang. Kemudian we artinya kita atau kami, they mereka, he digunakan untuk dia laki-laki, she digunakan untuk dia yang berjenis kelamin perempuan, dan it biasanya digunakan untuk benda atau hewan. Kemudian was dan were. Was dan were adalah to be yang digunakan dalam kalimat past continuous tense. Was biasanya dipasangkan dengan subjek I, he, she, dan it. Ya. Kemudian were biasanya dipasangkan dengan subjek you, we, dan they. Ya. Jadi bisa mengatakan I was, he was, she was, it was, bla bla bla. Ya. Kemudian ini you were, we were, they were, bla bla bla. Bla bla blanya nanti akan diisi dengan kata kerja. Dan kata kerjanya adalah kata kerja pertama yang ditambahi dengan imbuhan ing. Ya. Kemudian pada rumus yang tadi setelah subjek was atau were, kemudian diikuti dengan verb ing. Verb adalah kata kerja. Kata kerjanya kalau di past continuous tense maka diberi tambahan ing, ya. Untuk mengetahui penggunaan kata kerja, kalian cari dan pelajari tentang irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Di sini Ustazah akan memberikan contoh. Sebenarnya banyak sekali contoh irregular verb, tapi Ustazah cuma memberikan beberapa saja untuk kalian bisa membayangkan seperti apa irregular verb itu. Contohnya di sini ada irregular verb, ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Verb 1-nya eat, verb 2-nya ate, eaten. Verb 3-nya artinya makan. Artinya sama-sama makan, tapi ketika digunakan dalam kalimat yang berbeda, maka kata kerjanya berubah, ya. Verb 1 jadi bacanya seperti ini, ya. Eat, ate, eaten. Artinya makan. Swim, swam, swam. Artinya berenang. Drink, drank, drunk. Artinya minum.
Sleep, slept, slept, tidur. Go, went, gone, artinya pergi. Play, played, played, artinya bermain. Study, studied, studied, artinya belajar. Work, 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 artinya bekerja. Kalian cari contoh irregular verb yang lain. Ada banyak contoh irregular verb, kalian bisa cari di Google atau di buku yang lain. Ya, referensi yang lain bisa kalian dapatkan untuk mencari bentuk-bentuk irregular verb, yaitu verb 1, 2, dan 3. Kaitannya dengan penggunaan kalimat di past continuous tense, kita akan menggunakan verb 1. Jadi yang akan digunakan verb ini ya, verb 1, dan ditambahkan dengan tambahan imbuhan ing. Jadi kalau eat ditambahkan ing berarti menjadi eating, swim menjadi swimming, drink jadi drinking, sleep berubah menjadi sleeping, go going, play playing, study studying, work working, seperti itu ya. Oke, kita langsung ke contoh penggunaan kalimat. Oke, for the first sample I have 2 sentences for sample. Okay, we will make a sentence. Kita akan membuat beberapa kalimat ya sebagai contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah I was going to my grandmother's house yesterday. I was going to my grandmother's house yesterday. Kalian perhatikan, I adalah bentuk dari subjek. Kemudian was adalah to be, ya. To be pasangannya dari I. Kemudian go, going ya, itu dari verb 1 go ditambah dengan ing jadi going. I was going to my grandmother's house. Saya sedang pergi ke rumah nenek saya yesterday, kemarin. Biasanya ada keterangan yesterday, misalkan 1 days ago, sehari kemarin ya, 1 week ago, 1 month ago ya. Itu keterangan waktu yang biasanya dipakai dalam bentuk lampau. Okay, next. The second sentence. They were playing football last night. They were playing football last night. Okay. Jadi kalimatnya kalau sesuai dengan rumusnya, they adalah subjek, were adalah to be, pasangannya they dari subjek they. Kemudian playing adalah verb satunya play, kemudian ditambahkan dengan imbuhan ing jadi playing. Jadi they were playing football last night. Mereka sedang bermain sepak bola malam tadi. Ya, this is the first sample. Okay, next continue with the next samples. Okay. Okay, here for the second samples, I have 2 sentences. Ya. Oke, Ustadzah di contoh yang kedua ini punya 2 kalimat. Sebenarnya 1 kalimat tapi sudah bolak-balik ya. Oke. Biasanya di contoh yang kedua ini menyatakan kegiatan lain yang ketika satu kegiatan sedang berlangsung di waktu lampau. Okay, for the sample, I was sleeping when my friends came. I was sleeping when my friend came. Saya sedang tidur ketika temanku datang. Atau kalau dibalik menjadi my friend, when my friend came, I was sleeping. When my friend came, I was sleeping. Ketika temanku datang, saya sedang tidur. Kalian perhatikan, I was sleeping adalah bentuk kalimat continuous tense, ya, past continuous tense. Sedangkan my friend came adalah bentuk simple past tense. Jadi beda ya antara past continuous tense dengan simple past tense. Simple past tense biasanya rumusnya menggunakan subjek diikuti dengan verb kedua, ya. Verb kedua. Tadi masih ingat verb itu bentuknya ada 3, verb 1, 2, dan 3. Nah, bentuk simple past tense itu biasanya menggunakan verb kedua. Jadi, my friend came, temanku subjek, came verb kedua. Itu adalah bentuk simple past tense. Sedangkan I was sleeping, saya sedang tidur adalah bentuk kalimat
past continuous tense. Ya, jadi kata when di sini when ya, dan when bisa di sini di depan, hanya dibolak-balik saja ya. Itu biasanya digunakan untuk menyatakan satu kegiatan yang sedang berlangsung, kemudian di saat ada kegiatan lainnya juga di waktu lampau. Ya, jadi ya, waktunya itu yang pertama sedang dikerjakan adalah dia sedang tidur, kemudian ada kegiatan lainnya, sesuatu yang lainnya adalah temannya datang. Ya, jadi ada dua kejadian. Oke, sekarang kita beralih ke contoh yang ketiga. Okay. My mother was ironing my clothes while I was studying English. My mother was ironing my clothes while I was studying English. Atau kita balik menjadi while I was studying English, my mother was ironing my clothes. Ibuku sedang menyetrika bajuku ketika aku sedang belajar bahasa Inggris. Atau dibalik menjadi while I was studying English, ketika saya sedang belajar bahasa Inggris, my mother was ironing my clothes. Ibuku sedang menyetrika bajuku. Ya. Di sini kalian perhatikan, my mother was ironing my clothes adalah bentuk kalimat past continuous tense. Kemudian ada kata while, jadi ada kalau tadi when, yang contoh ketiga ini menggunakan while. While itu artinya bisa selagi atau ketika, sama. Cuma kalau while itu biasanya bentuk kalimatnya sama-sama menggunakan kalimat past continuous tense. Kalian perhatikan di sini, my mother was ironing my clothes. Ibuku sedang menyetrika bajuku. Ini adalah bentuk kalimat past continuous tense. While, ketika, selagi. I was studying English, saya sedang belajar bahasa Inggris. I was studying English, sama, adalah bentuk kalimat past continuous tense. Jadi kalau ada suatu dua kegiatan yang sedang berlangsung di waktu bersamaan tapi di waktu lampau, menggunakan kata sambung while. Sedangkan tadi contoh yang kedua, ya, ada satu kegiatan yang sedang berlangsung ketika ada kegiatan lain. Jadi yang pertama ini sedang berlangsungnya sedang tidur, kemudian juga ada kegiatan lain, tapi bentuknya adalah bentuk kalimat simple past tense yang berbentuk subjek yang diikuti dengan verb 2. Ya, maka di sini menggunakan kata sambungnya when. Ya, berbeda bentuk kalimat. Oke, sampai di sini penjelasan dari Ustadzah. Jika masih ada kesulitan kalian dalam memahami grammar fokus ini, boleh ditanyakan via Wapri ke nomor Ustadzah. Sekian dan terima kasih. Thanks for your attention. We meet again in the next meeting, insyaallah. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.